好，大家都能听清楚我的声音吗？Suara saya bisa kedengaran jelas? Oke, 好，大家今天都用餐了吗？Oke ya, teman-teman sudah pada makan? 欢迎大家参加今天的课程。Welcome teman-teman ke kelas hari ini。很高兴在今天的课程上又能和大家见面。Ya, senang sekali di kelas hari ini bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua。大家都好吗？工作怎么样？Ya, teman-teman apa kabar? Pekerjaannya gimana? Mungkin boleh sharing-sharing di kolom chat ya, sambil saya share dulu bahan kita pada malam hari ini.好，大家还记得吗？我们上星期是到了哪儿？是不是？哦，到了这边对吧？等一下，哦，到了练习啊，sampai di latihan ya, karena file saya pas sampai di sini。好，我看一下大家给我写了什么呀？Kita coba lihat teman-teman sudah tulis apa. Ya, em, hari ini ya yang sudah bergabung ada Ibu Maria. 老师你好，你好 Ibu Maria. Terus ada Bu Lina, 老师和班长晚上好. Oke, kalau ketikannya benar saya langsung ya. Kalau yang perlu direvisi baru saya info. Kemudian ada Bu Deborah ya, 晚上好 老师. Terus ada Pak Amin juga yang sudah hadir, ada Ibu Nana, ada Ibu Irma, 清楚. Oke, ketikannya semua sudah benar. Ada Ibu Shirley, 晚上好. Kemudian Ibu Ita ya, 老师和班长晚上好，晚上好。Bu Lina 说老师清楚了 suara saya tadi ya. Oke, terus ada Panean. Panean 说妈妈 huhu 老师. Oke ya, tadi mungkin saya tanya kerjaan gimana. Mama huhu biasa-biasa saja ya. Jadi so-so kalau kita bilang ya. Kemudian Ibu Elena, 老师下午好，下午好 Ibu. Ada Pak Setiawan, hao. Pak Setiawan kayaknya beberapa sesi nggak kelihatan chat ya. Ini kayak absen ya teman-teman ya. Enggak, ini bukan absen ya. Tapi kalau teman-teman respon, soalnya saya kenal sama teman-teman ya. Jadi kalau nggak respon seolah-olah kayak udah berapa kali nggak ikut ya. Oke, ada Pak Amin, Yung Chanle, ya ada Bu Maria. Ini Marianya beda ya. Tadi ada Bu Maria Lili, ini Bu Maria ya. Harusnya beda orang ya. 晚上好，老师. Oke, ketikannya sudah benar semua. 谢谢大家的反应 ya. Terima kasih buat responnya. Eh, ya, walaupun nggak bisa ketemu secara langsung, cuma pakai Zoom, tapi teman-teman chat eh, saya bisa kenalin nama gitu ya. Minimal tahu nama ya. Kalau muka mungkin hanya beberapa orang karena kemarin tuh yang gelombang 1 kita pernah apa meet up ya. Tapi ya itu dengan teman-teman chat di chat room ya seolah-olah kayaknya saya bisa ngobrol sama teman-teman ya. 好，terus ada Bu Nani, 老师、班长和朋友们晚上好. Oke, ketikannya sudah benar semua. Ada Bu Yunita, 下午好，老师，我现在正在看医生，一边看医生一边上课。Oh, 你怎么啦? Kata Yunita lagi ke dokter ya, jadi sambil ke dokter sambil ikut kelas. Uh, 您不舒服吗? Yunita lagi nggak enak badan ya. Oke, 祝您早日康复 ya, semoga lekas sembuh, lekas baik. 好，同学们，大家看一下我们的练习18页 halaman 18 ya. Ini mungkin saya hapus dulu. Ini penjelasan kemarin ya pas kita latihan kalimat. Hmm, Berarti kita sekarang akan membahas nomor 3. Itu mah ya. Terakhir kita sampai di nomor 2 ya. Saya sudah nonton film Mulan 2 kali. Masih pengen nonton lagi gitu ya. Jadi kemarin kita bahas cai-nya adalah yang laginya adalah pakai cai karena dia belum terjadi. Kan kalimat ini konteksnya masih pengen nonton lagi ya. Mm-mm. Oke. Nah, sekarang yang ketiga ya. Oke, baik. Saya akan ngundang teman-teman yang volunteer untuk apa namanya?
membuat kalimat ya. Membuat kalimat dan kosakatanya kemarin sudah semua ya. Oke, jadi bagi yang mau jadi volunteer untuk kelanjutan dari latihan nomor 3, silakan ya. Jadi judulnya soalnya adalah mengenai hal ini ayah sudah beritahu adik laki-laki 4 kali. Baik, 我们看一下. 谁举手了ya teman-teman yang sudah tunjuk tangan? Ada, oke, ada Bu Nani ya. Saya unmute. Ya, Ninhao Ibu. 老师您好，Ninhao Ibu. Silakan Bu untuk yang kalimat nomor 3. Mengenai hal ini, ayah sudah beritahu adik laki-laki 4 kali. 关于这事，爸爸告诉了弟弟4次，Oh, 4次. Bacanya 次. 4次。Ya, benar. 关于, boleh sekali Bu, biar saya tulis. 关于关于这事，爸这爸告诉了弟弟4次。这事儿 ya, 爸爸告诉 ini S ya, 告诉了弟弟4次 ya. Oke, sudah benar ya. 关于这事儿，爸爸告诉了弟弟4次。很好，谢谢您，Ibu Nani. Kalimatnya 谢 sudah 谢老师。bagus ya. Bukaci. 再见 Ibu. Saya mute lagi. Kemudian kita lanjut. Oke, saya coba lihat chattingan ya. Oke, ada Ibu Sylvia yang sudah hadir ya. Taja, Wan Shanghao. Ya, ketikannya sudah benar. Sisi ini Ibu Sylvia. Ibu Lina, Laoshi, kenapa Laoshi katakan 6.30 Xiao Hao? Oh, iya. 6, jam 7 sebenarnya ya, Wan Shanghao. Cuman saya selalu bilang ya, ini karena apa sih? Di tengah pertengahan, jadi ya boleh Xiao Hao, boleh Wan Shanghao Ibu. Ya, dodonya boleh Bu, nggak apa-apa, aman. Ibaratnya kalau udah malam begini, udah gelap, ya Ibu mau bilang Wan Shanghao juga boleh. Tapi sebenarnya 6.30 itu masih sore gitu ya. Kayak gitu. Nggak masalah sih Bu, ya aman. Nggak terlalu gimana. Maksudnya kaku banget sampai, ini kan masih jam segini, jadi ngomongnya begini. Enggak. Masih oke ya, tidak terlalu sampai ketat banget gitu ya, Bu Lina ya. OK，kita lanjut. Ada Ibu Katarina，晚上好，老师，我来晚了，对不起，没关系，Ibu，ya，没事，我们刚开始，kita baru mulai。一边用餐，Oke, Ibu kalau pakai ipian, jadi tetap harus ada ipian, jangan langsung ipian terus iye gitu ya. Jadi ipian 用餐，一边参加老师的课，ye-nya diganti ipian. Jadi kita ada satu frase ya, ipian 什么什么，ipian 什么什么, artinya sambil ya. Jadi ipian 用餐 sambil makan, sambil menghadiri kelasnya 老师 ya, ipian 参加老师的课 ya. Yang lainnya udah bener. Jadi ye-nya diganti ipian. Oke, untuk Ibu Ita, 这事爸爸告诉了弟弟4次. Boleh juga, Bu. Jadi tanpa mengenai gitu ya. Jadi nggak pakai mengenai, Ibu langsung 这事, hal ini gitu ya. Papa sudah kasih tahu adik laki-laki 4 kali gitu ya. 告诉了弟弟4次. Benar, Bu Ita. Boleh. Ya, 不客气, Bu Katarina ya. Jadi teman-teman tinggal ingat, oh kalau ipian sambil, biasanya dia ada satu lagi sambil ngapain ya. Jadi jangan dia misalnya sambil terus satunya lagi diubah iye. Itu memang nggak bisa, terus nggak ada grammar kayak gitu ya. Jadi nanti teman-teman mulai lihat, oh berarti kayak gini ya polanya ya. Nah, ipian sama. Oh, artinya sambil ngapain ya. Oke. Oh, 我们再继续, kita lanjut ya. Berikutnya adalah ya, 不客气 Ibu Ita, terus Ibu Helena juga sudah hadir ya. Wan Shanghao, Wan-nya tulisannya ini ya Bu. Mungkin tadi pas ketik pilihannya, kalau yang Ibu pilih itu nada 2, ya dia begitu teman-teman ketik WAN kan dia muncul ya semua ya. Nah ini Wan yang artinya bermain. Ya. Kalau yang Wan Shang de Wan itu nada 3 yang saya lingkari ya.
Nggak apa-apa, ini cuma mungkin salah pilih huruf ya. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 4. Ya, 4. Berikutnya ada Ibu Meiska. Oke, silakan Bu, Nin Hao. Oke, 啊，老师，ya, ya, Wanshang好，Ibu. 啊 Silakan 啊，nomor 4 jawabannya untuk kalimatnya. 我们参加了大吃 New Normal 的韩语班，我们参加了, sebentar 大 ya, 吃 eh, ini saya tulis di sini aja ya. Oke, 我们参加了参加了. 大 Oke, 吃 New Normal 的韩语班 oke, new normal 的的韩语班。汉语版. Oke, ya, 很好. 谢谢您 Ibu, sudah benar ya 是 satu 老 kalimat 师，benar ya. Wah, 谢 hebat. 谢，谢谢您 Ibu Meiska. 再见. Oke, baik, sudah dibantu mute. Kita lanjut ya. 我们参加了8次 new normal 的汉语班. Jadi, teman-teman bisa lihat nomor 3 dan nomor 4 ini sedikit berbeda. Teman-teman sudah lihat perbedaannya di mana? Ya, perbedaannya adalah di kalinya atau frekuensinya itu di posisinya di apa? Apakah di subjek atau di benda? Kalau kelas Mandarin New Normal itu berarti benda, ya kan? Kalau yang nomor 3, adik laki-laki berarti manusia atau orang ya. Jadi sehingga teman-teman ada dua apa namanya peraturan yang kemarin kita sudah bahas ya. Teman-teman sampai di sini oke? Ya, sambil saya scroll lagi, mungkin teman-teman mau screenshot yang kalimat jawabannya ya. 我们参加了8次 new normal 的汉语班. Ya, ini 8 kali karena dulu awal-awal kira-kira oh ada 8 kali gitu ya. Tapi sekarang mungkin berapa kali ya teman-teman ya? Teman-teman pernah hitung nggak berapa ratus kali? Oke, coba kita lihat ya. Ibu Nani, 我们参加了8次. Oh iya, tapi saya menyarankan yang new normal di sini itu tidak ditranslate ya Bu Nani. Kenapa? Karena, sorry, karena new normal di sini nama ya. Tapi kalau misalnya kita lagi ngomong istilah new normal, mungkin boleh namanya Xin Changtai. Ketikannya juga sudah benar Bu ya. Nah, itu saja. Tapi nggak terlalu masalah ya. 新常态的汉语班 ya. Tapi kalau misalnya dia sebagai nama, lebih baik kita tidak translate supaya orang yang baca itu dia nggak bingung. Ini new normal dalam istilah atau new normal dalam hanya nama gitu ya. Jadi kalau nama usahakan jangan ditranslate supaya orang yang baca itu dia paham, oh ini nama, misalnya nama restoran, nama institusi, nama perusahaan kalau bisa. Kecuali perusahaan itu memang punya nama bahasa Mandarinnya. Nah, boleh masukin aja memang nama kayak gitu ya. Oke, tapi apa susunannya sudah benar, terus ketikan huruf Mandarinnya juga sudah benar ya. Sisi ini Bu Nani, saya lanjut lagi. Bu Leni, 老师 kalau papa 告诉了弟弟 apakah bisa ya? 次nya ditaruh di depan. Nggak bisa Bu. Jadi kalau yang frekuensi kita balik lagi formatnya seperti ini Bu. Ya, jadi tidak diubah-ubah. Intinya dia harus si frekuensinya harus taruh di belakang objek ya. Jadi objeknya apa baru frekuensi sesuai dari format ini ya. Jadi yang lain belum bisa ya Bu. Ya, mendingan pakai te Bu Nani ya. Jadi ini new normal te Hanyupan. New normal Hanyupan boleh juga sih, boleh. Nggak harus sorry ya. Nggak harus. Uh, Cuman untuk lebih mudah aja boleh pakai te. Ya, nggak harus Bu ya. Jadi boleh iya, boleh enggak. Tadi Bu Nani, sorry, Bu Leni kejawab
Yang untuk formatnya, terus Bu Nani udah kejawab ya. Boleh iya, boleh enggak. Nggak apa-apa ya Bu. Sudah kejawab? Oke, saya lanjut ya. Berikutnya kita lanjut kalimat terakhir. Nomor 5. Ada Bu Feli. Oke. Bu Feli, saya unmute. 老师晚上好， Wanshang Ibu. Silakan nomor 5, Tiu. Sing. 我教了2次姐姐， Kebalik Bu. 我叫了。我教了姐姐2次， Mm-mm. 她还不听到了。 Oh, oke. Belakangnya ya. Sedikit saya revisi. Ini boleh saya hapus, teman-teman? Sebentar ya, Bu. Ini udah benar. 我叫了姐姐2次 ya, 2 kali. Terus dia masih ya. 他还没听到， ya. Ini boleh, Bu. Jadi dia masih belum mendengarnya. Terus kita sebenarnya ada satu istilah lagi namanya 他还是听不到 ya. Ini boleh atau diganti titik-titik ini. 他还是听不到. Kita ada satu frase bahasa Mandarin 听不到. Terus apa lagi ya? 吃不了. Nah, dia ada begitunya ya. Jadi ada 听不到. Ini memang dia satu frase, artinya tidak kedengaran ya, tidak mendengarnya. 他还是听不到. Jadi boleh atas, boleh bawah ya Bu Feli ya. Bolehkah diulang sekali lagi Bu? Ya, 我叫了.我教了姐姐2次， Mm-mm. 她还没听到。 他还没听到 atau 他还是没听到 boleh juga. 还是 ini di sini dia cuma penekanan masih. Ya, sh-nya adalah penekanan. Ya, ada orang gaya ngomongnya begitu. Oke. Sisi ini Bu Feli sudah 老 benar 师 ya? 听到了不可以啊，她还没听到了。 Enggak. Kalau menurut Ibu kenapa nggak bisa? Karena sudah ada tahu ya. Bukan, bukan, 不是. Jadi gini, le itu Sudah kan terjadi ya. ya benar. Jadi le itu kan sebenarnya dia rata-rata artinya sudah terjadi. Sedangkan masih tidak mendengarnya. Dan kalau Oh, ada mei itu biasanya tidak ada le. Ya nggak? Hai oh. mei masih belum makan. Jadi hai mei chi tidak akan pakai le. Ya mungkin teman-teman boleh catat. Oh hai mei masih belum tulis, masih belum makan itu tidak akan ada le kayak gitu. Ya itu mungkin boleh dijadikan patokan. Kira-kira cukup jelas Bu Feli? 谢谢老师也 jelas. Oke, Kak, 不客气, 不客气. 谢谢 ini Bu, saya mute kembali ya. Oke, 谢谢. Kita lanjut. Jadi tadi 我叫了姐姐2次, 她还是 mau pakai 是 boleh ya teman-teman. Di situ 是 adalah cuma penekanan. Jadi cara ngomong orang China itu kadang-kadang begitu ya. Hai itu kan sebenarnya masih. Mei tinggal belum kedengaran, tidak kedengaran gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman mau tambahin hai shi seperti contoh saya yang kedua, jadi ini boleh 5, nomor 5 itu boleh A, boleh B gitu ya. Teman-teman mau pakai gaya cara ngomong orang China boleh. 他还是听不到, 听不到 ya, tidak kedengaran, tidak mendengarnya. Boleh ya. Oke, jadi dua-duanya boleh ya. Oh, ada Ting Pujian ya. Saya lihat sekilas di chattingan. Sebentar saya baca satu-satu dulu ya. Ada Ibu Helena. Oh, sebentar ya. Sorry. Teman-teman tadi mungkin habis saya selesai ada yang tanya lagi. Ibu Syokniu tanya kenapa pakai pan kelas, Bu. Pan itu adalah kelas. Ya, yang tadi ya. Han, yu, pan. Pan ini kelas, Bu. Ya, cukup jelas, Bu. Jadi kan kita di teksnya juga ada kelas Mandarin new normal, ya. New normal, Hanyu, pan, ya.
Pan ini kelas maksudnya. Oke, kita lanjut. Ibu Helena, 我叫了姐姐2次，2次 CI ya, C-nya pakai CI Bu. 他不听. Kalau 他不听 itu dia tidak mendengar. Jadi gini, 他不听 itu dia tidak mau mendengarnya. Artinya beda Bu ya. 他不听，我跟你说了好几次，你就是不听. Saya buka lembaran baru. Tempatnya terbatas ya. Jadi saya paham mungkin teman-teman dari kosakata kan translate-nya bisa variasi. Yang bisa saya bilang bisa, tapi kalau artinya berbeda berarti nggak bisa ya. Jadi kalau ta puting artinya dia tidak mau mendengarnya. Kalau teman-teman ada dengar kata begini ya, uh, nih, 就是 masih ingat 就是 ini sebenarnya penekanannya. 你就是不听话. Pernah dengar nggak? 不听话的不听话. Nggak mau dengerin kata-kata orang. Mungkin udah dinasehatin, jangan begini, tapi dia nggak mau dengar, akibatnya ya resikonya harus tanggung sendiri gitu ya. Jadi, ta puting, ni puting itu lebih ke tidak mau mendengarnya. Beda konteks ya. Ni 就是不听, ni 就是不听妈妈的话. Nah, ini mungkin lebih jelas ya, mama de话. Artinya, kamu 就是 ini penekanan aja, emphasize bahwa kamu nih ya ada rasa kesel di dalam kalimat ini, artinya kenapa sih bandel nggak mau dengerin kata-kata mama gitu. Contoh ya, contoh. 你就是不听妈妈的话. Contoh ya, misalnya cecenya ngomongin dedenya bahwa ya mama udah ngomong begini, tapi kamu nggak mau denger. Ya, jadi Ibu Helena yang belakang nggak bisa, karena taputing itu artinya dia tidak mau mendengarnya. Sedangkan ini bukan, konteksnya dia tidak mendengarnya ya. Jadi nggak bisa Bu ya. Oke, saya lanjut. Bu Ita, 我已经叫了姐姐2次，她还没听到. Masih belum mendengarnya ya. Oke, siap, boleh. Terus Bu Nani, 我叫姐姐2次，叫了. Mungkin lebih enak pakai 叫了 karena sudah ya. 我叫了姐姐2次，她还是没听到. 听 pakai t ya. Oke, ini oke. Yang cuman spelling salah, saya langsung koreksi. Terus Fanean, 我已叫姐姐2次. Saya sudah panggil ya, izin itu dari apa singkatannya boleh pakai i ya. Ibu Fanean pakai i boleh. 我已叫姐姐2次，她还听不到 ya. 叫了 boleh diganti 已叫, boleh 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 Bu Fanean ya. Jadi 她还是还听不到 boleh ya, 听不到. Terus, nah ini ya, berikutnya ada Ibu Elena. 我叫了姐姐2次. C-nya pakai CI ya, Bu. Nggak pakai H ya, 2次. C-nya CI.她都, oh, Ibu Elena, saya koreksi yang belakang ya. Yang depan saya nggak tulis ulang, jadi depan oke. Ha, to, kalau pakai to tidak pakai hai, ya boleh. Ibu mau pakai to boleh. Ha, to, 听不见 ya. Jadi nggak pakai 听不见. Punya boleh nada 2, karena C nada 4, atau kadang-kadang orang baca nada 5. Boleh, ya itu nggak masalah. Punya tetap pu yang tidak. Punya tetap pu yang tidak, ya cuman cara bacanya kadang-kadang dibaca nada 5. Itu nggak masalah, ya. Nah, yang saya mau sorot punya Ibu Elena adalah, kalau pakai to yang artinya semuanya, tidak pakai lagi hai. Kalau di tadi jawaban saya atau jawaban dari Ibu Feli itu pakai hai, bener nggak? Nah, itu nggak pakai to. Jadi salah satu ya. Jadi kalau Ibu mau pakai to boleh hai nya dihilangkan. Jadi 我叫了姐姐2次，她都听不见. To di sini semuanya karena di sini ada 2 kali. Gitu maksudnya ya, jamak. Oke, ini Bu Elena oke, cuman jadi pakai salah satu ya, tidak pakai keduanya. To ya to, atau hai, atau hai shi. Jadi salah satu ya.
Kemudian Xiaoming, 老师，刚才您说听不了吗？不是，吃不了，吃不了. Maksud saya ada format yang ting pu, jian, terus ting pu tao, terus ada 吃不了. Maksud saya ada beginian ya, ada pu-nya di tengah antara kata kerja dengan result. Ya, kita ada beginian. Beberapa kosakata bahasa Mandarin ya. 吃不了, nggak bisa makan lagi. 喝不了. Kalau 不了 itu lebih biasanya makan minum karena udah kenyang ya, udah nggak bisa muat lagi perutnya ya. Oke, lanjut Pak Setiawan. 我已经叫姐姐2次. 次nya pakai CI ya Pak. 他还没听 还没听到. Dia kita perlu ada, oke itu tadi berarti di tulisan saya. Kita perlu ada ting tau. Ada result, Pak. Kalau ting itu cuma mendengar. Kalau ini hasilnya adalah tidak kedengaran. Dia nggak dengar gitu. Saya panggil dia udah kencang-kencang, dia masih nggak kedengaran ya. Jadi perlu ada hai mei ting tau. Ya, kalau hai mei ting itu dia gantung, Pak. Jadi kita perlu ada verb plus result. Ya, ini yang maksud saya. Sehingga kita ada format ini. Negatif formnya adalah ting bu jian, ting bu tao gitu. Punya ditaruh di tengah boleh. Kalau tidak pakai mei, ya. Oke, terus ini yang punya Pak Setiawan ya. Saya lanjut Bu Margareta, tapi double. Hasil shi ting bu jian. Maksudnya double hasil seperti apa ya? Saya belum paham Bu Margareta. Mungkin boleh dibantu perjelas ya. Maksudnya double hasil ting bu jian seperti apa? Terus Bu Meiska, Laoshi boleh nggak? Tato haishi. Nggak bisa. Tadi barusan ya, saya jelasin yang punya Bu Elena di atas. Jadi kalau to, ya satu aja. Kalau mau pakai haishi, pakai haishi. Tidak double ya. Berarti udah kejawab ya Bu. Eh, iya, nggak respon. Kalau ini maksud saya Bu Helena, kalau yang tadi taputing itu artinya tidak mau mendengarnya. Tapi kalau misalnya yang tadi ya, puting itu artinya tidak mau mendengar. Jadi udah diomongin, bukan dia nggak kedengaran, tapi memang dia nggak mau dengerin, ya. Makanya saya bilang ini beda arti. Kalau yang kita bahas di buku, 听不见,听不到, atau 还没听到, itu artinya dia tidak kedengaran. Mungkin dia lagi konsen sama sesuatu, teman-teman manggil dia ya dia nggak kedengaran, bener nggak? Atau dia lagi pakai earphone, kita manggil juga yang nggak kedengaran, bener nggak? Kayak gitu. Bukan dia nggak mau dengerin, ya beda. Kalau yang atas, yang kok saya kotakin ini adalah dia memang sengaja nggak mau dengerin. Mungkin dia punya prinsip sendiri. Namanya puting. Puting hua. Puting mama de hua. Puting 老师的话. Seperti itu ya. Berarti Ibu Helena cukup jelas ya. Jadi saya sudah bahas. Ya, Ibu Ita, 我已经告诉他，但是他不听我。Ya, 不听我的话. Betul, betul. Tahu itu konteksnya benar ya, Bu Ita ya. Ya, saya udah kasih tahu dia, tapi dia nggak mau dengerin saya. Nah, ya, 不听我的话. 不听我的话. Ibu boleh sempurnakan pakai ini. Tambahin. 不听我的话. Nggak mau dengerin kata-kata saya. Terus, sorry. Ibu Sinta. Tulisan tau dalam making tau gimana loh? Oh, taunya tahu tiba, Bu. Tahu tiba sampai ini tulisan huruf Mandarinnya. Tau, ya. Oke, Bu Helena mingpa ya. Jelas ya. Terus Bu Leni sama ya. Jadi tadi kayaknya saya sudah bahas di Pak Setiawan. Kita perlu ada ting dan tau. Verb plus result. Kalau cuma ting itu dengar. Listen. Kalau ini hasilnya harus terdengarkan gitu ya, hasil. Ini perlu ada hasil namanya result.
Jadi nggak bisa cuma ting. Ha hai mei ting. Dia masih belum mendengarkan. Ya, memang bahasa Indonesia kayak kelihatannya nggak ada beda, tapi nggak bisa. Perlu ada tau, ya. Ah, mungkin saya boleh kasih contoh. Hmm, Oke, teman-teman boleh lihat kalimat yang saya tulis. Di sini dia pakai ting, benar. Coba teman-teman baca. 我给的录音 ini adalah rekaman suara. 他还没听. Jadi contoh teman-teman lagi belajar Hanyu Pinyin gitu ya. Terus teman-teman bilang, Laosu minta dong rekamannya gitu. Saya mau dengerin di rumah gitu kan. Oke, saya kirimlah rekamannya. Terus pas kita mulai lagi ketemu lagi di kelas, saya minta dia baca gitu ya. Terus ternyata dia baca masih belum bisa. Nah, terus mamanya bilang, oh, 老师你给的录音 gitu ya, 老师 rekaman suara yang 老师kasih, 他还没听. Artinya apa teman-teman? Dia masih belum dengerin di rumah, belum dikerjakan sama dia. Sampai di sini paham? Iya, belum mendengar. Jadi belum dikerjain tuh PR-nya. Misalnya kan harusnya dengerin rekaman suara saya, baru nanti apa pas ketemu di kelas kan jadi udah lebih paham, bener gak? Nah, di sini ini pakai 还没听, belum dengar. Ya, belum didengarkan, betul. Seperti itu ya. Bahasa Indonesia itu dia kelihatannya beda tipis kan, bener ya. Nah, tapi kalau misalnya 老师你的声音太小了. Contoh, teman-teman saya lagi ngomong nih, tapi mungkin karena kendala sinyal atau apa, suara saya jadi kecil banget. Terus teman-teman bilang, Lause, kita nggak bisa mendengarnya. Itu hasil bukan? Jadi saya ngomong, tapi hasilnya teman-teman nggak bisa mendengarkan. Bener nggak? Saya ajak untuk berpikir dulu ya. Bener nggak? Bisa saya lagi ngomong nih sekarang. Terus teman-teman bilang, Lause, komat kamit, tapi kami nggak bisa dengerin. Hasilnya teman-teman nggak kedengaran suara saya. Maka di sini pakai, bisa, 老师你的声音太小了，kami nggak bisa mendengarnya. Bahasa Mandarinnya gimana, teman-teman? Ya, 我们听不到，我们听不见. Ya nggak? Ya, 谢谢 ya, 同学们. 听不到 atau 听不见. Sehingga ketika saya baca chat, oh suara saya kekecilan ya teman-teman ya, teman-teman nggak bisa denger ya, gitu ya. 听不到,听不见. Punya mau nada 5, mau nada 2 nggak apa-apa ya, karena taunya nada 4, jennya juga nada. Dengan perumpamaan ini kira-kira cukup jelas kenapa dia perlu pakai result, dan karena nggak kedengaran jadi pu ya. Jelas ya teman-teman. Jadi karena konteks yang kedua, sorry ya saya kotakin ya biar gampang ngomong. Konteks kedua yang saya kotakin ini karena saya ngomong, terus saya minta teman-teman bisa dengar nggak hasil suara saya. Itu namanya ting tau, ting pu tau. Ting tau bisa kedengaran, ting pu tau nggak bisa kedengaran. Result. Makanya kan saya bilang bahasa Mandarin itu dia ada kata kerja plus hasil, result di belakang. Kalau yang kalimat pertama yang di atas itu cuma disuruh dengerin di rumah, melakukan action dengar, nggak ada result di situ. Oke ya, 清楚了吗? Dari teman-teman jawab saya sih harusnya jelas ya. Jadi tidak bertanya-tanya lagi kenapa pakai tahu atau pakai cien gitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Itu contoh yang saya bisa lakukan. Oke, iya, taunya sudah saya tulis ya Bu Sinta. Benar, taunya tahu sampai. Tapi di situ dia sebagai result, bukan sebagai kata kerja. Hmm, baik.
Berarti sudah kejawab. Oke, terakhir ada Bu Elizabeth ya. Ke sama pan. Ke ini adalah pelajaran. Kalau pan itu adalah kelas. Beda di kosakata saja sih, Bu. Kalau Ibu mau bilang Hanyu ke berarti kayak kita ada ti ke, ti ke, ti ke. Boleh nggak? Boleh. Itu arti sempitnya. Arti luasnya misalnya, oh, 我现在也参加了汉语课. Artinya sekarang saya ikut pelajaran bahasa Mandarin berarti ngeles, ikut kelas Mandarin. 我现在也参加了汉语班. Boleh nggak? Boleh, 老师. Jadi apa namanya? Dia bisa arti sempitnya pelajaran di dalam buku, pelajaran 1, pelajaran 2, pelajaran 3. Nah, tapi kalau arti luasnya, boleh nggak mereka ini sama maknanya ya, bukan sinonim, tapi sama makna boleh. Misalnya, 老师，我现在参加了汉语课. Misalnya teman-teman cerita sama saya, 老师 setelah saya ikut Zoom, saya ikut kelas bahasa Mandarin di luar. Ya, boleh nggak ngomongnya? 我现在参加了汉语课, boleh. 我现在参加了汉语班, boleh. Tapi memang mereka bukan sinonim ya. Maknanya sama, ikut kelas bahasa Mandarin. Kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya pelajaran, dia sendiri ada makna sempitnya, yaitu kayak kita belajar, oh, TI ke lesson 1, TR ke lesson 2. Kayak gitu Bu Elizabeth ya. Semoga cukup jelas. Ya, dibantu jawab juga sama Ibu Fanean ya. Kalau nggak salah ke itu subjek mata pelajaran. Misalnya kuaiji ke. Ya, benar. Kalau di anak-anak sekolah itu berarti mata pelajaran. Namanya ke. Betul ya. Oke. Uh, kan bu jian. Ya, benar Pak. Tapi ininya begini ya Pak Setiawan. Kan bu jian. Ini yang benarnya begini ya, tidak kelihatan ya. Kan bujian. Kannya melihat, tidak, jian ini resultnya, tidak kelihatan. Hasilnya saya nggak bisa melihatnya, mungkin terlalu kecil, terlalu jauh, atau memang mata saya bermasalah, ya kan? Bisa jadi mata saya minus, makanya nggak kelihatan. Bisa jadi bendanya terlalu jauh, saya nggak kelihatan. Bisa jadi ada kabut, makanya saya nggak kelihatan. Jadi ini banyak faktor. Yang pasti melihat dan hasilnya tidak kelihatan. Itu namanya kan bujian. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Indah, le itu sudah bisa diganti izin ya, 老师. Bisa, bisa. Tapi jadi gini, misalnya contoh, 我已经告诉他了. Boleh, boleh. Mereka boleh saling menggantikan ya. Jadi boleh salah satu, boleh bareng dua-duanya, atau boleh cuma le ya. Jadi mereka di situ artinya sama, sehingga boleh muncul bareng-bareng, boleh salah satu ya. Oke, sudah kejawab semua ya. Baik, kita lanjut. Oh, berarti udah selesai ya. Itu tadi kalimat kelima. Baik, kalau gitu teman-teman, sorry. Ini tadi saya lupa tanya. Sudah di screenshot kah yang halaman sebelumnya? Kalau sudah, saya akan lanjutin ke lesson kita. Kalau mah, sudah? Oke, mau kita lanjut ya. Kalau sudah ya. Kalau oke. Nah, ini ada satu peribahasa setelah latihan kalimat. Ini saya hapus saja. Saya mau minta tolong dibaca ya, teman-teman yang sudah tunjuk tangan. Ada Ibu Feli. Berikutnya Pak Setiawan. Boleh bantu saya baca untuk peribahasa yang ada di dalam kotak? Ya, Min Hao Pak. 你好，老师。 Oke, silakan Pak dibaca. 只要功夫深，列出莫正正。
Ya, oke. 谢谢您, Pak Setiawan. Boleh ikutin saya sekali lagi. 只要功夫深，只要功夫深，铁杵磨成针。铁杵磨成针。Ya, 铁杵磨成针. Boleh sekali lagi, Pak? 只要功夫深， Mm-mm. 铁杵磨成针。Ya, 铁杵磨成针. 谢谢您, Pak Setiawan. 谢谢老师。 Ya, oke, Bu Keci. Ya, ini sedikit apa namanya peribahasa yang saya hadiahkan buat teman-teman ya untuk di lesson ini, di mana kita akan bahas 只要itu asalkan ya. Saya artikan dulu satu-satu baru kita jelasin maknanya ya. 只要 asalkan kungfu. Kungfu ini kalau arti sempitnya adalah kungfu. Tapi arti luasnya adalah skill, kemampuan. Ya, skill atau kemampuan. Shen itu adalah dalam. Oke, terus kita lihat tie. Tie ini adalah besi. Chu ini adalah batang. Batang besi. Batang besi itu harusnya kalau bentuknya batang harusnya gede kan gitu ya. Nah, oke. 现在怎么样? Suara saya tadi ini ya, hilang ya. Oke, 现在呢，能听到吗? Oke, sudah ya, sudah normal. Oke. Ya, baik kita lanjut. Jadi tadi sampai di mo ya, baca mo bacanya muo ya. Jadi mo nada dua. Mo diasah, cheng menjadi. Terus chen itu adalah jarum. Oke, teman-teman boleh sambil dipahamin dulu satu-satunya. Nanti saya jelasin juga arti keseluruhan ya. Coba di ini dulu. Ya, betul ya. Kalau udah satu-satu, udah bisa menyimpulkan. Jadi gini cerita dari balik kata-kata ini. Ada satu, teman-teman tahu penyair yang terkenal dari dinasti Tang? Ya, kalau teman-teman suka sajak, suka pantun, pantun yang terkenal dari China itu adalah pada saat dinasti Tang. Ya, dan apa penyair yang dijuluki sebagai dewa pantun itu adalah Li Pai. Tuh, Li Pai ya. Tadi teman-teman ada yang tulis Li Pai. Nah, teman-teman kenapa apa kata-kata ini jadi terkenal? Karena ceritanya Li Pai itu waktu kecil nggak suka belajar. Jadi dia nggak suka belajar. Dia berpikir, aduh, bosan ya belajar mulu gitu. Biasalah ya, namanya anak-anak kan gimana sih disuruh belajar. Nah, terus ya udah karena dia nggak mau belajar, dia pergilah jalan-jalan gitu ya, keluar dari rumahnya. Dia lihat ada seorang nenek. Seorang nenek itu
dia pegang batang, benar-benar besi batangan, terus diasah, diasah, diasah. Nah, dia tanyalah sama si nenek itu, oh lagi ngapain gitu ya. Terus neneknya bilang, oh ya saya lagi mau ngasah batang ini, batang besi ini, supaya jadi jarum. Kebayang teman-teman, batang besi yang gede banget, si nenek itu mengasah terus biar jadi jarum. Artinya apa teman-teman? Artinya neneknya benar-benar sabar, benar-benar giat, benar-benar tekun, ya nggak? Nah, lewat kejadian itu, dia merasa malu. Malu bahwa kok dia anak kecil, anak muda, kalah sama seorang nenek yang semangatnya luar biasa. Seorang nenek loh, yang lagi ngasak besi batang untuk jadi jarum. Dan nenek itu penuh keyakinan bahwa kalau diasah terus itu akan jadi jarum. Kebayang nggak teman-teman ya, batang besi yang gede banget, mau ngasah berapa lama, butuh usaha yang tidak kecil, supaya dia bisa jadi jarum yang teman-teman kenal. Kecil banget gitu. Nah, jadi ya sejak kejadian itu, membuat si Lipai akhirnya rajin belajar. Ya, dia merasa malu ya, kok kalah sih sama seorang nenek. Ya intinya dia rajin belajar dan hari ini gitu ya kita bisa melihat bahwa hasilnya luar biasa. Beliau itu bikin beberapa karya pantun yang sampai hari ini gitu ya, orang China itu harus kenal pantun Lipai ya. Salah satunya adalah Chongqian Mingyue Guang. Saya nggak saya lupa ya kita dapat nggak di materi ya. Ada satu 床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。Ini pantun yang kalau bagi orang-orang yang merantau ke tempat lain gitu ya, kayak saya orang Riau merantau ke Jakarta, kalau lihat bulan itu akan ingat dengan kampung halaman karena bulannya sama. Jadi Lipai itu bikin ketika dia keluar dari kampung halamannya, terus dia lagi sendiri, nah dia bikin pantun itu. Ini salah satu pantun yang istilahnya pantun wajib ya. Kalau kita punya lagu nasional wajib, kalau orang China punya pantun wajib. Jadi semua orang China kenal ya. Nanti kalau ada kesempatan kita boleh bahas ya. Terus saya boleh cerita Lipai karena memang saya suka banget beberapa karyanya dia. Satu lagi karyanya dia adalah Chiang Jin-jiu. Chiang Jin-jiu ini dia syairnya panjang banget, tapi yang saya highlight untuk teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman berminat, itu kita boleh bahas karena kata-katanya bagus ya. Tapi yang saya mau highlight di sini, Lipai di dalam Chiang Jin-jiu. Pantunnya saya nggak tahu teman-teman pernah dengar atau pernah baca. Ada satu kata-kata yang mungkin saya juga boleh bagikan untuk teman-teman yang hadir hari ini. 天生我材必有用. Kalau teman-teman yang suka lagu Andy Lau, dia pakai lirik ini juga ya. 天生我材必有用. Artinya apa? Tuhan menciptakan saya ke dunia, itu pasti ada gunanya. Nah, kalau teman-teman tahu latar belakang kenapa si Lipai bikin pantun ini, karena dia tadinya udah dapat posisi di uh, kerajaan. Yang itu adalah impian semua orang di zaman itu. Tapi ya karena beberapa sebab gitu, akhirnya dia kayak kalau kita bilang diasingkan. Jadi disuruh keluar dari kerajaan, terus kayak diasingkan ke daerah-daerah kecil. Nah, daerah kecil di situ dia kan pasti down ya teman-teman ya. Kayak kita bilang diturunin dari jabatan lah, tanda kutipnya. Nah, dia down, dia bikin puisi yang tadi saya baru ngomong namanya Chiang Jin-jiu. Jadi mereka itu zaman dulu pasti minum arak sambil bikin pantun. Nah, salah satu yang tadi saya bilang liriknya bagus adalah 天生我材必有用. Jadi teman-teman hari ini saya highlight itu dulu gitu ya. Karena kalau misalnya teman-teman ngalamin namanya tantangan, kesulitan, atau mungkin yang disebut dengan kegagalan, nah teman-teman bisa ingat kata-kata itu bahwa kita semua dilahirkan di dunia ini ada gunanya. Semua orang ada fungsinya gitu. Jadi semua orang berguna. Bahkan tantangan-tantangan yang kita hadapin pun itu piyoyong, pasti berguna. Kenapa? Karena
apa namanya, dipakai untuk membesarkan kapasitas kita. Menurut saya bagus ya pantun-pantunnya ya. Jadi ini yang saya bisa cerita tentang lipai. Nanti saya balik ke apa ke kalimat kita. Tapi kalau teman-teman mau tulisan yang tadi 天生我材必有用, nanti mungkin eh, kalau ada kesempatan kita boleh adakan sesi bahas gitu ya. Memang apa nggak semua kita bahas, tapi kita akan ambil beberapa yang menurut saya itu bisa teman-teman jadikan kayak semacam pedoman gitu ya. Ternyata orang zaman dulu aja sudah berpikir begitu gitu ya. 天生我材必有用. Menurut saya kata-katanya simple tapi bagus ya. 天生我材必有用. 天 tadi yang saya bilang ya Tuhan ya, langit Tuhan, Sheng melahirkan ya, Wo itu saya, Cai ini adalah cai liao, bahan, berarti saya gitu ya. Tuhan melahirkan orang seperti saya, kalau bahasa Indonesia ngomong gitu ya, Pi pasti, Yo Yung ada gunanya ya. Kalau ini mungkin teman-teman udah tahu, oh ya Yo itu ada, Yung itu guna, berguna ya. Cai ini maksudnya bahan ya, tapi jangan teman-teman translate sebagai bahan, maksudnya melahirkan kita ini sebagai manusia, kan kita dilahirkan semua tidak ada yang sama, bener gak? Baik dari bentuk fisik, ya seperti itu ya. Jadi, 天生我材 ini adalah bahan, kalau teman-teman translate, tapi paham ya maksudnya ya, 天生 ini melahirkan. 天 langit atau teman-teman sebut Tuhan gitu ya. Nah, 天生我材必有用. Jadi dia bikin puisi ini sebenarnya untuk memotivasi dirinya bahwa nggak apa-apa lah, walaupun saya sekarang sudah tidak bisa bareng-bareng Maharaja di kerajaan, tapi saya yakin suatu saat pasti saya bisa ada bersinar lagi, bisa bangkit lagi ya. Padahal teman-teman tahu nggak, dia menunggu kesempatan untuk bisa dilihat sama si Maharaja gitu ya. Kan zaman dulu tuh orang harus dilihat oleh Maharaja supaya bisa duduk di posisi kayak menteri gitu-gitu ya. Nah itu dia nunggu kesempatan itu, teman-teman tahu nunggu berapa puluh tahun? Seingat saya 26 tahun kalau nggak salah ya. Jadi puluhan tahun teman-teman ya. Waktu dia udah dilihat sama Maharaja itu dia sudah lumayan berumur seperti ya. Jadi yang saya salut sih sebenarnya semangat dia. Maksudnya kalau teman-teman lihat sejarah orang sukses kan mereka pasti ngalamin banyak kegagalan dan berpuluh-puluh tahun, tapi mereka tetap konsisten sama tujuannya. Nah ini satu bait yang menurut saya bagus banget dari Chang Jinjiu, di mana 天生我材必有用. Bagus banget teman-teman, kalau misalnya ini ya boleh pakai sebagai pedoman ya. Oke ya, ini ngomong lipai jadi melebar ya. Jadi intinya yang kita hari ini belajar yang di dalam kotak merah, 只要功夫深，铁杵磨成针. Artinya teman-teman, kalau skill kita memang bagus, skill kita memang dalam, maka batang besi pun bisa diasah jadi jarum. Jadi yang perlu teman-teman perkuat adalah skill, atau mungkin orang bilang kemampuan, atau orang mungkin bilang kapasitas. Bener? Ya, jadi uh, selama kita belajar, sebenarnya yang kita gedein itu adalah kapasitas kita. Kapasitas itu ibarat, kalau saya ngomong bahasa simpelnya, ember. Embernya kalau gede, mau rezeki sebesar apapun bisa nampung. Tapi kalau embernya kecil, rezeki ataupun berkat itu akan ngalir keluar. Benar? Jadi sebenarnya yang perlu digedein itu kapasitasnya kita ya. Jadi kalau kapasitas kita besar, tidak perlu khawatir, rezeki berkat akan ngalir masuk. Ya, itu ya. Jadi ini mengingatkan kita bahwa oh lipai
waktu kecil ternyata berkat kata-kata ini, kondisi ini, makanya dia jadi rajin belajar. Nah, begitu rajin belajar, dia ciptakanlah apa karya-karya sastra yang sampai hari ini kita belajar dan kita pelajari. Gitu ya. Oke, semoga teman-teman suka ya. Saya coba lihat responnya teman-teman ya. Ya, jadi apa namanya lipai. Nanti kita coba lihat. Kalau misalnya bahan kita udah selesai, mungkin saya isi selingannya sebelum ke materi baru dengan puisi-puisi. Saya cuma takut kadang-kadang orang merasa, aduh puisi ya dalam banget gitu. Tapi enggak sih, sebenarnya kalau kita pelajari itu indah banget dan artinya dalam banget. Mungkin satu sesi 1,5 jam saya cerita bisa cuma satu puisi doang gitu ya. Nah, tapi memang bagus ya, bagus kalau teman-teman suka tuh sangat oke gitu ya. Boleh, boleh. Nanti kapan kita bahas ya. Ah, saya hari ini tulis dulu yang 天生我材必有用. Pak Aji tanya, langsung belajar puisi dengan baik, mendalami banget. Dulu belajar gimana? Oh, kalau saya belajar puisi ini, jujur kan teman-teman tahu saya belajar Mandarinnya kayak gimana. Jadi saya belajar puisi ini, saya belajar sendiri juga, Pak. Saya belajar, jadi saya bersyukur. Sekarang ini banyak sekali YouTube orang China yang dia upload, tapi dia bahas benar-benar bahasa Mandarin tentang sebuah puisi, sebuah karya. Dan orang itu adalah misalnya yang memang diakui sama orang China itu bagian sastra, benar-benar guru sastra. Nah, jujur saya belajar dari situ. Saya belajar beberapa orang, terus saya lihat, ih, bagus banget ya, dia jelasinnya detail, maksudnya lipai kayak gini, terus sejarahnya lipai seperti apa. Nah, itu, saya belajar dari situ Pak Haji ya. Jadi memang dia full bahasa Mandarin. Nah, saya memang kalau waktu luang, saya memang ada pakai beberapa waktu saya untuk belajar. Ada orang kan baca buku. Nah, kadang-kadang saya baca buku, kadang-kadang saya dengerin yang YouTube seperti itu. Nah, itu yang membuat saya merasa, ih, bagus banget ya. Saya belajar jadi lebih dalam lagi, bukan cuma bahasa Mandarin yang ngomong sehari-hari ya. Kayak gitu. Itu Pak Haji ya yang saya bisa cerita. Lipai terkenal setelah Kaisar bukan Laos. Ya, Lipai itu dia penyair. Jadi dia berharap apa bisa jadi tangan kanan si kaisar, si maharaja. Tapi ya itu ya, mungkin ternyata ya dia nggak cocok. Akhirnya ya cuman kayaknya setahunan doang, ya penantian yang panjang. Tapi begitu masuk kerajaan dia setahunan doang, akhirnya dia keluar lagi gitu ya, kayak gitu. Nah, waktu dia keluar, baru dia bikin puisi namanya Qiang Jinjiu. Qiang itu artinya Qing, silakan ya. Jin masuk, Jiu itu arak. Ini judul pantunnya. Nah, dia apa panjang banget ya. Salah satunya liriknya yang saya sorot ini dulu. Kalau teman-teman nanti kita ada kesempatan gitu ya, apa namanya, kita boleh bahas seluruh puisinya itu bagus, bagus banget. Jadi teman-teman bisa lihat, wih kata-katanya keren ya. Udah nggak kayak kita bahas yang materi kita kayak kalimat-kalimat, itu udah masuk sastra ya, bagus. Ya, jadi apa namanya? Kalau nanti ada kesempatan ya, saya sendiri suka, suka. Jadi memang saya belajar otodidak. Saya cari terus dan orang yang bahas itu memang ada dia bikin khusus gitu rekaman di YouTube dan saya bilang wah keren banget ya. Jadi saya bisa apa namanya bisa belajar banyak. Nah, kayak tadi, oh ya ini Pak Yohanes bikin apa namanya liriknya Chuang Qian Ming Yue Guang yang tadi saya baca itu di chattingan ya teman-teman kalau mau lihat. Nah kalau Chuang Qian Ming Yue Guang dia cuma 4 lirik, jadi memang simple banget. Tapi ya artinya dan perumpamannya bagus ya. Jadi nggak apa-apa nanti kalau memang mau saya siapin dulu teksnya. Jadi teman-teman bisa ikutin dengan nyaman kan. Oh langsung lagi bahas teks ini artinya apa. Kan lebih oke ya. Nah nggak apa-apa nanti ada kesempatan saya siapin. Cocok jadi guru sejarah. Bukan tang ya. Nggak berani Bu Eni ya. Jujur apa sejarah China itu banyak banget. Saya juga nggak hafal maharajanya ini terus urutan dinasti enggak.
Tapi ya saya senang aja, saya memang senang. Jadi ya memang saya cari gitu ya source yang kayak gitu dan memang ada dan belajar dari situ dia cerita detail gitu. Seru seru banget ya. Nanti kalau ada kesempatan saya siapin dulu bahannya. Jadi teman-teman bisa terima bahan, bisa dengerin saya dengan nyaman ya. Itu akan lebih oke. Oke ya, ternyata teman-teman ada yang suka ya. Saya pikir kadang-kadang kan orang berpikir, alah kalau sastra kan kayaknya dalam banget, kayaknya gimana gitu ya, udah tingkat tinggi. Tapi kalau teman-teman suka ya sudah, nggak apa-apa, berarti satu frekuensi. Saya memang senang ya. Sampai hari ini pokoknya saya memang ada bagi waktu luang saya untuk belajar. Nah, belajarnya itu ya itu. Kadang-kadang saya baca buku, kadang-kadang memang saya dengerin YouTube yang channel tertentu. Kalau teman-teman mau dengerin juga boleh, tapi memang dia full bahasa Mandarin ya, dia cerita dari sejarah, dari ini. Oke, sudah hmm, apa namanya? Sudah di screenshot. Jadi 这两句话呢送给大家，希望大家如果遇到挫折的时候能够鼓励大家ya. Jadi dua baris ini saya hadiahkan ke teman-teman semua. Kalau teman-teman ketemu kendala, 挫折 itu bisa kendala, bisa kegagalan. Saya nggak tahu teman-teman hadapi rintangan seperti apa. Tapi yang pasti kalau teman-teman hadapi rintangan, mungkin semoga ya bisa ingat dua kalimat ini dari saya, di mana tenang aja teman-teman ya. Kalau teman-teman tekun, teman-teman konsisten, batang besi aja itu bisa jadi jarum gitu ya. Kemudian satu lagi yang di bawah yang juga menurut saya bagus banget adalah teman-teman perlu percaya diri dan bersyukur bahwa kita semua berkesempatan menjadi manusia, bertemu hari ini gitu ya, walaupun lewat Zoom, semuanya ada gunanya. Jadi setiap orang punya manfaat ya. Tinggal kita mencari kelebihannya kita dan terus-menerus untuk apa ya, memperbagus kelemahan kita. Jadi memang kita ada kelemahan di mana ya kita tingkatin diri. Jadi tidak berhenti belajar terus ya. Seperti itu. Oke, ini saja teman-teman sudah screenshot. Ya, jadi panjang ya. Kalau bahas tentang apa namanya sastra pasti lumayan ada apa cerita ke sini ke sana ya kayak gitu. Sebentar, tadi ada chattingan yang masuk. Sebentar saya buka dulu. Ya, 不客气, Ibu Meiskaya, 不客气. Ibu Ita, 我希望大家会喜欢ya, semoga teman-teman suka. Oh, kendala. Kendala itu yang tadi ya, kegagalan gitu ya. Sebentar. 挫折. Saya tulis di sini ya. 挫. Nih, ininya 折, 挫折. Ini bisa kegagalan. Ya. Kalau 失败 boleh nggak? Kalau boleh. 挫折 ini lebih bahasa advance. Ya, 遇到了挫折，失败dia lebih ke sifat. Kalau ini 挫折 ketemu kegagalan, ya 挫折. Silakan mau di screenshot sebelum saya ganti halaman baru. Kita akan lanjut ke lesson 8 ya. Justru memang saya sambil tunggu teman-teman screenshot ya. Saya memang mencari lagi apa ya pendalaman bahasa Mandarin. Nah, memang salah satunya saya suka yang kayak gini, makanya saya dalamin terus. Jadi saya senang gitu ya. Ibu Leni, maaf tanya Laoshi, apakah ada rekomendasi bukunya Lipai? Apa namanya bukunya Lipai? Ada Bu, cuman dia full bahasa Mandarin dan kayaknya belinya juga harus ke China ya. Nah, itu yang saya nggak bisa dapetin di Indonesia. Saya juga nggak punya bukunya, Bu. Saya cuma search bahannya. Kan kalau kita ketik Li Bai de Shi, dia muncul tuh di Google. Nah, terus kan banyak banget kan apa seri-serinya. Nah, itu saya belajarnya penjelasannya dari YouTube. Kalau orang China tuh sengaja bikin dan bahas. Ya, ada Lao Tzu, ada Chuang Tzu, banyak banget. Kalau mau belajar tuh sumbernya tidak terbatas gitu ya.
Oke. Nah, teman-teman, jadi kalau buku jujur di Indonesia 好像还没有 ya, belum ada. Mesti waktu ke China teman-teman beli. Tapi itu pun dia full huruf Mandarin semua dan kata-kata pantun kayak gitu ya, boleh nih ya. Bu Sylvia 老师 tolong tulisan Chang Jin Oh, sudah tidak sabar. Ini tulisannya. Oh, oke, baik. Ini saya boleh hapus ya. Harusnya sudah di screenshot. Ya, boleh nanti teman-teman cari Chang Jin Aduh, keren banget deh. Itu salah satu yang apa namanya? Cukup terkenal gitu ya. Chang Jin Jiu. Jiunya Jiu Arab, Jinnya masuk. Ini bacanya Chiang Jin Jiu. Chiang ini artinya silakan. Nih, bukan pakai Qing. Dia bahasanya udah agak beda ya karena bahasa sastra. Oh iya, benar. Ibu Indah ya udah tulis di chat juga. Teman-teman bisa lihat Chiang Jinjo, tapi bacanya Chiang. Ini huruf yang saya barusan tulis ini, ya huruf ini dia bisa baca Chiang. Kalau teman-teman ada yang kenal huruf Mandarin, Chiang Lai, hurufnya sama teman-teman. Tapi kalau ketemu judulnya begini, teman-teman harus baca Chiang, 不是江，是枪 Q ya, 将进酒. Nah, kalau Jiang Lai begini bacanya J, Jiang Lai. Ya, jadi dia memang Tuoyin Zi, huruf yang punya beberapa cara baca. Ya, Bu Sylvia bisa cek ya, ketik ini, masukin ke Google, dia langsung keluar satu deretan isi pantunnya ya. Kayaknya ternyata teman-teman ada yang suka ya. Jadi kita satu hobi. Saya suka, saya senang sekali ya. Makanya saya perdalam bahasa Mandarin saya dengan kayak gini. Dengan saya search, oh ya pantun, ya udah saya belajar dari sini. Terus dia ada bahas tentang Zhuangzi, Laozi, kan kata-kata apa orang-orang zaman dulu tuh bagus ya, Kongzi. Terus ada Sun Tzu Bingfa ya, apa strategi perang Sun Tzu, di mana strategi perang itu bukan perang, tapi cara kita bersikap, cara kita berkomunikasi. Wah, itu keren banget ya. Oke, baik. Kalau gitu ini kita sampai di sini dulu gitu ya. Oh, Jiang Lai ya. Jiang Lai itu artinya masa depan. Nah, kalau ini artinya masa depan. Masa mendatang ya, Jiang Lai. Kita sampai di sini dulu ya. Nanti kalau ada kesempatan, ada sesi kosong, saya isi ya. Saya isi, saya siapin bahan dulu buat teman-teman. Jadi nanti kalau pas bahas sudah ada teksnya, lebih enak ya. Jin ini masuk artinya minum. Jin ini masuk, Jio ini arak. Kalau dari judulnya aneh ya, silakan masuk arak. Jadi kalau ini latar ceritanya kan sebenarnya Li Pai lagi ngalamin yang namanya down. Down tahu ya teman-teman ya, dia dikeluarkan dari kerajaan ceritanya. Nah, karena down, jadi orang dulu tuh kan kalau misalnya lagi nggak happy, nggak gembira, mereka minum arak. Nah, ini dia ajak beberapa temannya, ada 2 orang teman baik dia, minum arak bareng-bareng. Kayak gitu. Nah, makanya judulnya adalah, yuk teman-teman, minum aja, minum gitu. Nah, jadi dia dia udah lagi down, tapi dia ajak temannya minum, artinya minum aja terus supaya kita kayak melupakan yang tidak happy-nya gitu. Ya. Nah, dari judul aja kita bisa bahas lama, karena dia udah pakai kata-kata yang dalam gitu ya, nggak cuman kayak kita bahas kalimat biasa gitu ya. Jiang Jinju. Oke, cukup. Kalau gitu saya lanjutin ya ke lesson 8. Kita lihat apa namanya kosakata di halaman 22-23 ya. Nah, justru kenapa saya bilang saya perlu banget untuk bikinin teks supaya teman-teman apa namanya bisa nyaman. Jadi saya ngomong panjang lebar teman-teman bisa catat. Kalau enggak kan aduh bingung ya karena ini artinya dalam gitu ya.
satu huruf aja kita bisa ngomong lama. Oh, masih berlanjut sebentar ya, saya lihat dulu ya. Oh, Ibu Lucia suka apa namanya? Peribahasa ya. Oke, Ibu Nani, 挫折 sama 失败 bedanya apa ya? 挫折 itu dia lebih bahasa advance sih. Ya, hampir mirip Bu, hampir mirip. Cuman 我失败了. Jadi oke, saya tulis ya Bu. Cari tempat kosong sebentar. 失败 ini bisa kegagalan, bisa gagal. Dia ada dua. 失败，我失败了，老师。gitu ya, contoh ya. 我的任务，任务 itu mission ya, mission. 我的任务失败了，失败, gagal di situ berarti kata sifat ya. Terus kalau kegagalan misalnya 失败为成功之母 ya, kegagalan adalah sumber keberhasilan ya. 失败为成功之母, kayaknya saya pernah bahas ya. Nah, tapi kalau 挫折 ini juga kegagalan Bu artinya. Cuman kalau misalnya kata-katanya kita suka bilang, atau mungkin nanti teman-teman sering kalau dengar apa di TV ngomong ya, 如果大家遇到了挫折, kalau teman-teman, 如果 kalau 大家 teman-teman semua 遇到 itu ketemu, masih ingat nggak kosakata 遇到? Ketemu secara tidak sengaja ya. Jadi bahasa Mandarin yang advance itu dia bikin seolah-olah kegagalan itu orang dan kita ketemu sama dia secara nggak sengaja. Makanya tadi kata-kata saya kalau teman-teman nanti dengar ulang rekaman, 我希望大家如果遇到了挫折, kalau teman-teman ketemu, 遇到 ini ketemu ya, ketemu sama kegagalan, 这两句话可以鼓励大家. Dua kata-kata ini ya, dua kalimat ini bisa Uli itu memotivasi teman-teman semua ya. Jadi Bu Nani, perbedaannya di situ sama nilai bahasanya. Makanya saya bilang ini agak advance ya, bukan kayak sehari-hari oh gagal, 失败, udah gitu ya. Jadi dia cuma bisa berfungsi sebagai kata benda, 挫折, dan dia untuk kalimat-kalimat yang kita bilang puisitis gitu ya, ketemu namanya kegagalan. Kalau kita bilang 遇到失败 itu agak nggak cocok Bu, kurang cocok, kayak nggak terlalu puisitis gitu ya. Nah, makanya kalau ini bahasannya nggak basic, makanya saya agak ngerem, mungkin kasih sedikit tapi nggak bisa full. Kalau full itu ya memang butuh satu level ya, satu level yang dimana oh teman-teman sama nih, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan kita bisa ke situ. Kalau teman-teman udah mulai banyak kosakata gitu ya. So bahasa Mandarin belajarnya itu nggak selesai-selesai sebenarnya ya, terus memperdalam. Sampai hari ini pun saya masih belajar memperdalam lagi ya. Oke, itu yang saya bisa jawab ke Bu Nani ya, perbedaan 失败 sama 挫折. Kemudian 将来 tadi udah ya, masa mendatang, masa depan. Oh, oke. Oh, oke. Suaminya Ibu Sylvia berarti bisa ya, sastra ya. Makanya dia bisa ngomong ya, Jiang Jin Jiu. Tadi Jin sama Jo udah saya jelasin ya, Bu Yovita sama Bu Sinta. Terus lambat laun akan. Bukan Pak Suyosan. Jianglai itu masa depan. Misalnya nih, Jianglai yao dang shema. Kamu masa depan mau jadi apa? Jianglai. Iya, tulisan Hanzunya sama. Sorry, saya turunin dulu ya. Nah, ini sama, cuman beda baca. Karena dia memang ada dua cara baca, tergantung dia masuk ke mana. Gitu ya. Oke, terus Xiaoming, 老师遇到 sama 相遇一样吗? 遇到 itu ketemu. Jadi ketemunya itu berarti bersifat kita bilang apa namanya? Tidak proaktif. Jadi kita tuh lagi jalan ketemu secara tidak sengaja. Tapi kalau 相遇 itu saling ketemu, beda. 相遇. Ya, jadi beda, 不一样. 相遇 itu harus ada mereka tuh saling ketemu. Bahasa Indonesianya saling ketemu, 相遇. 我们俩在比如说杭州相遇, berarti itu kita udah janjian saling ketemunya di Hangzhou. Ya, namanya 相遇.
Nah, kalau yutao itu ketemu secara tidak sengaja, yang ini beda ya. Yang Xiang Yu itu Xiang di situ saling soalnya ya. Jadi yang ditanya sama Xiaoming, teman-teman saya mungkin tulisin jadi teman-teman nggak bingung. Xiang Yu, Yu-nya sama kayak Yu tahu deh Yu gitu ya. Xiang Yu ini saling ketemu. Siangnya kalau teman-teman masih ingat kita pernah dapat kosakata apa itu saling? Siang saling. Ya, semoga masih ingat ya. Oke. 再来是，如果大家遇到挫折，这两句话可以 tambahin 可以 tadi Bu Ita. 这两句话可以鼓励大家，可以itu boleh ya, boleh atau bisa untuk memotivasi teman-teman semua. Tambahin 可以 di antara 话 dan 鼓励. Yang lainnya sudah benar Bu Ita ya. Teman-teman kalau mau lihat kalimat itu di chattingan ya, saya baca berurutan. 如果大家遇到挫折，这两句话可以鼓励大家。Ya, 我希望可以鼓励大家. Jadi teman-teman ingat, oh Lause pernah ngomong, semua orang dilahirkan tuh ada gunanya. Jadi yuk bangkit lagi gitu ya. Teman-teman juga bisa hadiahkan buat anak atau mungkin buat cucu ya. Kalau yang sudah punya cucu udah dewasa, boleh kasih dia ya. Jadi hadiah buat dia bahwa kenapa sih orang bilang kalau belajar itu belajarlah ke negeri China. Karena banyak sekali filosofi ya yang mungkin teman-teman bisa jadikan sebagai pelajaran hidup. Makanya benar nggak pepatah ngatain begitu bahwa kalau belajar, belajarlah ke negeri China ya. Tapi saya tidak promosi. Memang benar kan ya. Jadi mereka itu punya dasar ilmu yang banyak banget, budaya yang udah ribuan tahun, yang dimana kalau kita bahas, wah ternyata dalam banget gitu ya. Nah, kayak gitu. Teman-teman, yang lain, apakah saya membuat teman-teman bingung dengan saya bahas sedikit sastra hari ini? Apakah ada yang kebingungan atau merasa pusing? Ya, teman-teman, sorry ya kalau misalnya merasa, aduh, kok kayaknya bahasnya dalam banget ya. Enggak ya, pas kebetulan kita bahas tentang lipai. Jadi kalau misalnya teman-teman pusing, ini cuma selingan aja ya. Semoga teman-teman jadi punya rasa penasaran. Ternyata bahasa Mandarin itu kalau kita sudah kuasain yang namanya basic, kita maju lagi ke advance, banyak banget hal yang kita bisa pelajari ya. Ya, menurut saya itu saya happy kayak temuin jiwanya saya gitu ya. Makanya saya terus belajar. Yang saya bisa cerita ke teman-teman itu karena saya belajar, bukan karena saya bisa gitu ya, push. Memang saya belajar ya, kayak gitu. Jadi semoga teman-teman suka. Oh enggak ya, ya saya takut pusing karena oh ya bahasnya kok dalam banget gitu ya. Oh ya masih ada pertanyaan ya. Oke, coba saya lihat. Em, Kalau dijelasin nggak bingung, baca sendiri nggak tahu artinya, baru bingung lah. Oh iya, Bu Nani, betul. Kalau baca sendiri saya nggak saranin teman-teman dulu. Karena ya itu beda ya. Nah, tapi kalau dijelasin tuh jadi enak kan, jadi merasa, oh ada ceritanya ya, oh begini ya. Nah kan jadi menarik, jadi bercerita tentang sejarah gitu ya. Nah itu yang asik. Kemudian Bu Leni, Yujian, Yingjie, Xiangyu, apakah sama? Enggak, beda Bu. Beda Bu Leni. Yujian sama dengan Yutao, ketemu. Ya, Yujian. Ini ketemu secara tidak sengaja. Kalau tadi Xiangyu saya sudah jelasin ya, saling ketemu berarti janjian. Tadi yang Bu Meiska ada kasih tanggapan juga. Xiangyu ini saling janjian. Kalau Yujian sama Yutao itu tidak janjian. Jadi kayak tiba-tiba ketemu tanpa janjian. Yang beda ya. Nah, cuman Yutao ini adalah verb plus result. Kalau ini adalah pure, cuman verb. Ya, kalau mau bedah lebih dalam. Ini fungsinya apa? Kenapa dibedah begini loh? Supaya nanti masuk kalimatnya nggak bingung. Ini yang penting. Nanti kalau ada kesempatan kita bikin kalimat, saya akan kasih lihat contoh
apa bedanya apa gitu ya. Nah, ini verb plus result, kalau ini pure dia cuma verb doang. Kemudian ingcie. Kalau ingcie yang ibu tanya itu adalah menyambut. Ibu dapat kosakata dari mana? Maksudnya kayak gini, apa karena dibaca atau dari kamus? Kalau kamus muncul, ingcie itu ada menyambut. Misalnya, ingcie xin de inian, ya, sampai tempat saya nggak cukup. Ingcie itu menyambut 1 tahun yang baru. Menyambut ya, ingcie. Nih, saya tulis ya. Ingcie xin de inian. Kayak nanti ini kan udah Desember ya. Jadi apa namanya? Teman-teman misalnya kita udah mau Januari nih. Nah, kita bilang, wah, 很快哦，我们要迎接新的一年. Kita udah mau menyambut 1 tahun yang baru lagi. Ya, 迎接新的一年. Nah, 迎接, menyambut. Nah, kalau tadi 遇见, 我遇见了老师. 我遇见了老师 ya. Terus ini langsung verb ya kan? Kalau misalnya 我遇到了老师, nah di sini dia sama, tapi ada kondisi yang bikin dia berbeda, verb plus result. Nah ini masih oke, masih sinonim. Tapi kalau misalnya contoh apa namanya, contoh 你们在哪儿遇见? Kalian ketemunya di mana? Ketemunya nggak sengaja di mana? Oh, 我们在apa? Misalnya 我们在花园遇见的. Oh, kita ketemunya di taman bunga. Kayak gitu ya. Jadi dia agak sedikit berbeda cara pakainya seperti itu ya Bu Leni ya. Jadi 遇到和遇见 sama nih dia bisa saling menggantikan, cuman sifat verbnya berbeda. Satu verb doang, satu lagi verb plus result. 遇到. Oh, tidak bingung ya. Baik, karena apa namanya dibahas ya. Oke, oke. Ya, benar. Kalau kita bahas sih pasti harusnya lebih tahu, oh ini artinya ini gitu ya. Oh, biasa lihat di TikTok. Oh, ini Bu Leni ya, biasa lihat di TikTok. Baik, baik. Kira-kira cukup jelas, jadi mereka berbeda ya. Incie itu menyambut, Yujian ketemu, Yutao juga ketemu. Cuman bentuk apa basic dari sifat katanya berbeda. Sampai sini cukup jelas untuk perbedaannya, Yingjie, Yujian, sama Yutao. Kalau sudah, kita lanjut ya ke lesson kita. Halo Ma, sudah? Saya boleh lanjut? Oh, 时间到了是吧？清楚了ya, sudah jelas ya. Jadi gini, nanti kayak kata-kata begini, teman-teman kalau misalnya lagi bikin kalimat, tanya aja bahwa, oh lausri ini saya bikin kalimatnya oke nggak masukin kata ini. Itu boleh tanya. Justru kayak teman-teman di chat, kalau misalnya lagi belum mulai pelajaran, ada yang praktekin di rumah, tanya aja teman-teman ya. Nah itu sangat berguna untuk teman-teman apa memperluas kapasitas. Oh, bikin kalimatnya seperti ini, cara pakainya seperti ini. Oh, Pak Johannes sudah bantu kita cari di PDF ya. Ada Lipai, Wenji, Juan. Ya, ada 5 apa pantunnya Lipai ya. Cuma memang iya benar. Kalau teksnya sih mungkin bisa dapat, cuman arti ke bahasa Indonesianya nggak ada ya. Penjelasannya pasti dalam bahasa Mandarin, misalnya dia ceritalah
sejarahnya kenapa dia bisa bikin puisi ini. Kayak tadi kita bahas tentang Xiang Jinjiu. Kenapa dia bikin puisi itu? Karena dia sebenarnya lagi down. Makanya bikin puisi itu sambil dia ajak teman-temannya minum arak. Nah, itu ya serunya sih sebenarnya ya. Jadi kita bisa melihat cerita di balik pantun seperti itu ya. Nah, itu yang menurut saya teman-teman seolah-olah diajak sama pantunnya berkenalan sama si penyairnya. Jadi teman-teman jadi bisa lihat oh karakter penyairnya kayak gini ya. Misalnya oh dia suka ngajak temannya minum arak sambil dia dapat inspirasi, dia nulis puisi gitu. Itu ya. Jadi kita jadi bisa kenal orang itu walaupun orang itu sudah ribuan tahun yang lalu gitu, ya. Kalau lagi stres, iya betul, lagi stres dia minum arak. Orang dulu kan begitu ya Bu ya. Ibu Lina tanya, lo Xiang Yu sama Hu Xiang ya? Bukan Bu, bukan. Xiang Yu ini saling ketemu, saling bertemu ini ya. Xiang Yu ini saling bertemu artinya. Kalau Hu Xiang ini saling. Cuman saya lagi bahas bahwa Xiang adalah dari Hu Xiang saling. Maksud saya kadang-kadang kan kita dapat kosakata Hu Xiang saling. Nah, si Xiang ini dia akan gabung sama Yu. Yu ini artinya ketemu. Oh, jadi saling ketemu gitu maksudnya. Jadi ingat kata-kata saya mungkin teman-teman yang sudah lama sudah hafal ya bahwa kosakata yang kita pelajari itu tidak sia-sia. Kenapa? Karena kadang-kadang dia akan ambil satu huruf lagi, dia gabung sama yang lain. Jadi teman-teman jadi mereview kembali, oh iya ya, siang saling. Siangnya dipakai ke siang yu, artinya saling ketemu. Ya, saling ketemu. Kayak gitu ya, jadi nggak ada yang sia-sia. Semoga apa yang saya bawain ini nggak membuat teman-teman bingung sama teman-teman jadi makin seneng gitu ya bahwa bahasa Mandarin itu sebenarnya ada akar-akar basic yang gampang kita telusuri, ada sumbernya, jadi kita bisa belajar gitu ya, bisa dipelajari. Jadi nggak sulit gitu ya. Yang penting jangan pikir aduh pusing gitu ya. Tapi bisa dipelajari asal dijelaskan step by step ya satu-satu. 所以我希望大家会越来越喜欢汉语。Jadi saya berharap teman-teman makin senang bahasa Mandarin sehingga belajarnya itu makin mudah. Kalau teman-teman senang, belajarnya itu jadi mudah. Tapi kalau jadi beban, itu nggak masuk ya. Jadi itu yang saya berharap dari teman-teman ya. Kita sambil belajar, sambil teman-teman happy. Karena saya selalu bawain sisi yang, ini loh menariknya yang kita bisa pakai sehari-hari ya. Oke ya. 好，那我们下星期再来学第8课ya. Kita minggu depan baru belajar yang lesson 8. 谢谢大家，谢谢班长，祝大家周末愉快，身体健康，拜拜，谢谢，谢谢老师，谢谢班长，老师。谢谢老师。